warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plis Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK UIN Salatiga BIT 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sidik. Saya guru di MTS Mutaul Ulum Tamban Baru Mekar, kilometer 20, Kecamatan Tamban Catur, Kabupaten Kapuas. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia BIT 1 tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga. Pada hari ini Sabtu tanggal 7 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja mahasiswa dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning PBL pada materi salat fardu dalam kondisi tertentu mata pelajaran fikih. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya anak-anak. Ya. Bagaimana keadaan kalian? Baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat. Amin. Hari ini kita belajar apa? Hari ini. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita mulai dengan membaca doa bersama-sama. Silakan baca doa. Memeriksa atau vaksin kehadiran kalian. Sepertinya kalian ini tidak ada yang tidak hadir. Ada semuanya ya? Ada semuanya, alhamdulillah. Ada semuanya. Kemudian ini ada pakaiannya yang kurang rapi, dirapikan. Isinya agak sedikit. Nah, supaya rapi. Nah ya. Ya, tapi ya, dirapikan pakaiannya semuanya. Setelah itu sudah rapi ya. Sekarang kita untuk hari ini mengadakan materi fikih seperti biasa. Namun sebelumnya kalian silakan baca dulu tentang tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan di siang hari ini. Silahkan kalian baca dulu di tempat masing-masing. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita sajikan di siang hari ini. Bapak-bapak kasih waktu kurang lebih sekitar 1 menit. Silahkan baca. Sambil dipahami kalimat-kalimat yang kalian baca agar supaya kalian itu cepat mengerti apa yang nanti Bapak sampaikan lewat tayangan video. Berangkat sudah cukup? Sudah selesai membacanya? Kalau sudah selesai membaca tujuan pembelajaran, sekarang kita sama-sama menyimak tentang materi pelajaran yang akan kita pelajari pada siang hari ini, yaitu adalah salat fardu dalam kondisi tertentu. Nah, mari kita bersama-sama menyimak videonya. Simak baik-baik.
serta sholat dalam keadaan darurat. Jangan lupa simak video ini sampai habis agar kalian tidak gagal paham. Dan dengan baik-baik supaya Sholat kalian adalah tiang agama. Seseorang dapat dikategorikan sebagai muslim apabila ia melaksanakan sholat. Namun ada kalanya seorang muslim terkadang mengalami kendala dalam melaksanakan kewajiban ini. Kondisi tersebut adalah berupa keadaan yang sifatnya darurat, contohnya ketika dalam perjalanan. Ketika dalam keadaan peperangan. Perhatikan dan simak baik-baik yang dalam kondisi Dan dalam keadaan sakit berat. Untuk itu, Islam telah memberikan rukun atau keringanan dalam mengerjakan sholat sesuai dengan kemampuan maksimal umatnya. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Quran Surah Al-Baqarah 286. Nabi bersabda, sholat bagi orang yang sakit adalah berdiri jika mampu. perhatikan Jika tidak mampu maka sholatlah sambil duduk. videonya. Jika ia tidak kuat sujud, maka isyaratkan dengan kepalanya. Tetapi hendaknya sujudnya lebih rendah dari rukuknya. Kalau ia tidak mampu sholat sambil duduk, sholatlah sambil terbaring ke sebelah kanan, menghadap kiblat. Jika tidak mampu sholat sambil berbaring ke sebelah kanan, sholatlah sambil terlentang dan kedua kakinya mengarah ke kiblat. Hadis riwayat Daruqutni. Dari pemaparan hadis tersebut dapat kita rincikan menjadi 4 hal sebagai berikut. 1. Cara sholat sambil duduk. Posisi duduk seperti duduk iftirosh atau duduk tasyahud awal, niat, takbir, bacaan iftitah, fatihah, dan bacaan Quran caranya sama dengan bacaan saat sholat seperti biasa. Ruku dilakukan dengan cara membungkukkan badan serta wajah kurang lebih setara dengan tempat sujud atau semampunya. I'tidal dan bacaannya tetap dilakukan dalam posisi duduk. Sujud dilakukan 2 kali. Dan tasyahud akhir serta bacaan salam sama seperti biasa. Cara sholat sambil berbaring pada lambung dilakukan dengan menghadapkan tubuh ke arah kiblat atau miring ke kanan. Semua bacaan sama dengan sholat ketika berdiri. Ketiga, sholat dengan tidur terlentang dengan cara kepala ditinggikan dengan bantal dan muka diarahkan ke kiblat, lalu berniat sholat. Ruku dan sujud cukup dengan kedipan mata. Bila masih tidak bisa, cukup dengan hati selama masih sadar. Dan bacaan sholat sama seperti biasa. Yang keempat adalah sholat dengan isyarat, yaitu dengan cara menghadapkan tubuh ke arah kiblat. Ini dilakukan apabila seseorang benar-benar dalam keadaan sakit parah, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan gerakan sholat seperti biasanya. Dan bacaan sholat sama dengan bacaan seperti dalam keadaan biasa. Berikutnya adalah tata cara sholat dalam kendaraan. Hal ini termasuk ke dalam kategori sholat dalam keadaan darurat, terutama jika tidak memungkinkan untuk melakukan sholat secara sempurna. Bersucian wudhu bila tidak memungkinkan karena keterbatasan air, boleh diganti dengan tayamum. Jika tidak memungkinkan sholat sambil berdiri, maka boleh sholat dengan duduk semampunya. Dan jika tidak mampu sholatlah sambil berbaring. Hadis riwayat Bukhari.
atas kendaraan mampu sholat sambil menghadap kiblat maka wajib menghadap kiblat. Namun jika tidak memungkinkan maka boleh menghadap sesuai arah kendaraan. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا. Nah, itulah tadi video tayangan tentang apa namanya, tentang sholat fardu dalam keadaan kondisi Setelah itu di sini Bapak tambahkan sedikit, namun sebelumnya Bapak beri pertanyaan dulu. Ada yang tanyakan? Tidak ada. Nah, Bapak tambahkan sedikit. Kalau orang sakit, ini tadi sudah dijelaskan yang namanya sholat tetap penting bila kalau bisa maksimal berdiri, kalau tidak bisa berduduk. Paham? Kalau tidak bisa berduduk, berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, tadi boleh dengan bertelanjang. Itu keadaan kewajiban sholat yang wajib dilaksanakan, ada keringanan. Nah, sesudah itu sudah jelas. Kalau yang belum boleh bertanya, silakan. Tidak ada. Nah, kalau sudah jelas, tidak ada pertanyaan kepada kalian, ini Bapak beri tugas untuk berdiskusi, melaksanakan atau mempresentasikan materi pelajaran yang kita ajarkan pada siang hari ini. Coba kalian bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Di sini tadi di sini namanya kelompok 1 ya, 1. Di sini kelompok 2, di sini kelompok 3, di sini kelompok 4. Silahkan kalian teruskan. Nah, kelompok mempresentasikan pelajaran kita di siang hari ini tentang yang susah. Nah, dalam pelaksanaan tugas kelompok ini. Nah, sekarang di sini Bapak bagikan tugas yang akan kalian laksanakan. Ini. Nah, kalian berdiskusi sambil bertukar pendapat bagaimana, atau di sini tuliskan dalil, Bapak dalil ya. Tuliskan dalil yang sudah kalian saksikan tadi, yang sudah kalian simak tadi tentang sholat fardu dalam kondisi tertentu. Nah, jadi kelompok 1 nanti tuliskan hadisnya, kelompok 2 juga demikian, kelompok 3 juga demikian. Tuliskan hadisnya masing-masing. Kelompok 4 juga demikian. Sekarang silakan laksanakan tugas ini dengan baik. Silakan berdiskusi sambil silakan berdiskusi untuk melaksanakan tugas kalian menulis tentang hadis tentang sholat fardu dalam kondisi tertentu. Nah, ini tugasnya. Silakan untuk berdiskusi. Bapak kasih waktu kurang lebih sekitar 7 menit. Silakan kerjakan. Silakan berdiskusi sambil bertukar pendapat. Ya, diskusi ya. Doa itu sambil dihayati, simak baik-baik. Di situ Bapak minta tuliskan dalil atau hadis tentang sholat fardu dalam kondisi tertentu. Iya, iyalah. Silakan berdiskusi lawan sama teman-temannya. Waktu kurang lebih kasih 7 menit. Boleh saja tukar pendapat. Teman yang satu dalilnya ini, yang satunya ini, silakan saja berdiskusi. Sok laksanakan akan menjawab tugas yang Bapak berikan.
maju ke depan untuk mempresentasikan hasil arah jawaban kerja kelompok yang sudah Bapak berikan kepada kalian. Nah, untuk yang pertama Bapak minta maju ke depan itu mempresentasikan tugas yang Bapak berikan tadi. Untuk pertama kelompok satu, ada kelompok satu mana? Nah ini, satu kelompok saja satu mana? Nah ini ke depan. Silakan bacakan hadis tentang bolehnya sholat fardu dalam kondisi tertentu orang yang sedang sakit. Ketika haji mampu berdiri, maka diperbolehkan untuk melaksanakan sholat dengan kondisi itu sesuai dengan hadis. Anu Imran Nabi Sayyidina qala Nabi bawasiru masa'alatul Nabi Sallallahu alaihi wasallam hadis sholati qala sallallahu فإن لم تستهدف فقائدا وإن لم تستهدف فعلى رجلك Tapi kami Husain dia berkata, aku pernah menderita bawasir. Lalu aku bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat. Maka ia menjawab, sholatlah Allah dengan sendiri. Jika tidak mampu, hendaklah dengan lutut. Dan jika tidak mampu, hendaklah dengan berdiri. Hadis riwayat Bukhari. Iya, dan tangan membentuk dalam kondisi tertentu. Dan yang pertama, sekarang Bapak minta maju ke depan kelompok 2 untuk mengucapkan dalil atau mempresentasikan pengajaran yang sudah kita pelajari tadi. Silakan bacakan dalil. Ketika aku hidup bersumpah, maka diperbolehkan untuk melaksanakan sholat dengan benar-benar Ya, silakan. sesuai dengan hadis. Sholli qa'iman wa illam tasada faqa'ida wa illam tasada fa'ala dhalika. Artinya, sholatlah engkau sambil berdiri jika tidak mampu. Sholatlah sambil duduk jika tidak mampu. Sholatlah sambil berbaring di atas kaki. Hadis riwayat Bukhari. Iya, dan sekarang sekarang Bapak minta untuk kelompok 3 maju ke depan presentasikan pelajaran yang sudah Bapak berikan. Dalil, bacakan dalil serta terjemahnya. Jika tidak lagi mampu berdiri, maka diperbolehkan untuk melaksanakan sholat dengan duduk bersingkong sesuai dengan hadis. Wa an Ali bin Abi Thalib an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yusalli al-maridu qa'iman in istata'a fa in lam yastati' fa qa'idan fa in lam yastati' an yasjuda aw ma'a ra'sihi wa ja'ala sujudahu afdalan min ruku'ihi fa in lam yastati' an yusalli qa'idan shalla 'ala jambihil aymani mustaqbilal qiblati fa in lam yastati' an yusalli 'ala jambihil aymani shalla mustaqiyan rijla mimma jalil qiblat. Artinya, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang yang sakit hendaklah sholat dengan berdiri jika mampu. Jika mampu hendaklah dengan sujud. Kemudian jika tidak mampu sujud, maka hendaklah cukup berisyarat dengan kepalanya, dengan menjadikan sujudnya itu lebih rendah daripada rukuknya. Kemudian apabila ia tidak mampu sholat dengan duduk, maka hendaklah ia sholat dengan berbaring ke kanan dengan menghadap kiblat. Iya, teman-teman. Kata semangatnya untuk menjawab. Sekarang yang terakhir Bapak minta maju ke depan perwakilan dari kelompok 4. Silakan maju ke depan. Akan baca dalil hadisnya tentang sholat fardu dalam kondisi tertentu. Silakan. Jika tidak lagi mampu menggunakan syarat, maka
maka diperbolehkan untuk melaksanakan dengan membaca di dalam hati. Wa idza maratukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Artinya, jika aku memerintahkan kalian mengerjakan sesuatu, maka kerjakanlah berdasarkan kesanggupan kalian. Iya, terima kasih. Pelajaran kita di siang hari ini masih ingat tadi materinya apa? Apa materinya tadi? Salat dalam keadaan Fardu dalam Salat. Oh, itu materinya. Nah, kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya sudah dibacakan tadi. Jika tidak bisa sholatnya berdiri, boleh berduduk tempat bersimpuh. Jika tidak bisa, boleh berbaring. Jika tidak bisa, boleh bertelantang. Dan jika tidak bisa, boleh cukup dengan hati. Nah, itu saja kesimpulannya barangkali yang mau saya sampaikan. Sudah jelas? Kalau sudah jelas, berarti sampai di sini juga pertemuan kita di siang hari ini. Semangat kalian! Semangat terus. Nah, mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu di hari-hari berikutnya. Dari kita yang berikutnya nanti ada kita akan menyambung lagi. Demikian kira-kira yang bisa Bapak yang dapat saya sampaikan. Marilah kita bersama-sama mengakhiri pelajaran kita, pertemuan kita di siang hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.